Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kurnia Afana Bosma, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, NIM 21234017. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya rencanakan, yaitu tentang mini kondok. Tim pengusulnya ada yang pertama Dia Sahira, yang kedua saya sendiri Salma Kurnia Afana Bosma. Yang pertama yaitu ada table of contents. Yang pertama pengusul dan merek usaha. Yang kedua tujuan mulia. Yang ketiga pelanggan. Yang keempat produk. Yang kelima pemasaran. Dan yang keenam keuangan. Yang pertama yaitu pengusul dan merek usaha. Pengusulnya di sini ada dua orang. Yang pertama Dia Sahira dengan NIM 21006112 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan yang kedua ada saya sendiri Salma Kurnia Afana Bosma dengan NIM 21234017 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Nama atau merek usaha yaitu Mini Kondok. Kategori bisnis merupakan suatu olahan yang menggunakan bahan baku yang sederhana, tetapi kami mengubahnya menjadi kue yang modern dan ditambah lagi dengan berbagai macam rasa yang tersedia akan menambah cita rasanya. Dan yang kedua yaitu tujuan mulia. Hal mulia yang diberikan yang pertama yaitu membantu perekonomian masyarakat, yang kedua berbagi sesama makhluk hidup, dan yang ketiga memberikan makanan ringan yang menyenangkan. Pemicu tindakan mulia: 1. Untuk mencapai kesejahteraan. Pemilik faktor produksi dan masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Jenis usahanya yaitu mini kondok dengan inovasi terbaru, membuat dengan menggunakan sosis, tepung terigu, gula, garam, dan juga keju, tepung roti, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan selera konsumen. Goals atau target omset. Dari bisnis kami ini berharap target yang kami inginkan tercapai. Dan yang kedua, semua kalangan bisa menikmati dari mini kondok ini. Yang ketiga, mini kondok akan menjadi makanan favorit untuk anak-anak dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, pelanggan. Potensi dan segmentasi pasar. Mini kondok akan kami jual di tempat yang banyak orang, misalnya di pasar, stasiun, di sekolahan, dan universitas lainnya. Pemesanan mini kondok bisa melalui ke toko langsung dan bisa melalui aplikasi online atau di WA. Yang kedua yaitu target konsumen. Semua kalangan, dari anak-anak sampai masyarakat umum, dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Yang ketiga itu wilayah pemasaran. Kami menjualnya dari sekitar daerah kampus UNP, stasiun Tabing, Steba, Jati, dan sekolahan. Yang keempat, produk. Mini kondok dengan inovasi terbaru membuat dengan menggunakan sosis, tepung terigu, gula, garam, keju, tepung roti, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan selera konsumen. Yang kedua, makanan yang murah dan untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, mini kondok bisa dimakan saat sedang membuat tugas dan cocok juga untuk dimakan saat bersamaan dengan teman. Mini kondok ini juga bergizi, makanan sehat, dan mengenyangkan.
Mini corn dog juga memiliki beberapa varian rasa serta harga yang terjangkau. Produk yang kami tawarkan adalah produk dari segi bahan dasarnya, yaitu merupakan olahan sosis dan tepung. Memasarkan produk bisa melalui online seperti Instagram, WhatsApp, dan juga melalui dari mulut ke mulut untuk memberitahuan ke teman-teman lainnya. Alat dan bahannya, yang pertama itu alatnya terdiri dari kompor, pisau, wajan, mangkok, penjepit masakan, tusuk sate, gas, dan piring. Yang kedua yaitu bahannya, yang pertama tepung terigu, tepung roti, ragi, gula, garam, air panas, sosis, tepung panir, minyak goreng, dan air. Yang kelima yaitu pemasaran. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. Kami mencoba menghadirkan bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang sudah ada sebelumnya, tapi mempunyai prospek yang bagus tanpa minimum pemesanan dan juga desain yang tidak hanya kreatif enak dilihat, tetapi juga desain yang manual. Kami juga memilih tempat yang strategis, yaitu di sekitar kampus, sekolah, instansi, pemukiman padat, penduduk, dan area perusahaan. Mini corn dog ini juga memberikan harga yang murah, bukan untuk mengurangi laba produk, tetapi untuk mempertahankan konsumen. Menyediakan antar jemput dan kami menyediakan antar jemput bagi pelanggan yang memesannya dari IG, FB, Facebook, dan WA. Strategi dalam menangani komplain dari pelanggan. Yang pertama yaitu kami mendengarkan semua keluhan dari pelanggan dan memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, meminta maaf saat dikomplain oleh pelanggan. Yang ketiga, menjadikan pelanggan raja yang harus dilayani sebaik mungkin. Yang keenam, keuangan. Sumber pendapatan usaha. Yang pertama, pendapatan dan tabungan. Yang kedua, pendapatan sewa. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan jasa dan barang. Dan yang keempat, pendapatan penerimaan komisi. Rata-rata biaya operasional, pendapatan, dan keuntungan usaha. Yang pertama yaitu rata-rata biaya operasional. Biaya variabel 2.800.000 per tahun. Bahan untuk 10 porsi atau per hari yaitu 1.500.000 per hari. Kemasannya 270 per tahun. Totalnya yaitu 54 juta ditambah 270.000 sama dengan 54.270.000 per tahun. Biaya tetapnya yaitu sekitar 2.800.000 per tahun. Biaya penyusutan peralatan sebanyak 549.000 per tahun. Rata-rata operasional per tahun yaitu 54.270.000 ditambah 2.800.000 ditambah 549.000 sama dengan jumlah 57.619.000 per tahun untuk 100 porsi. Biaya operasionalnya per porsi yaitu sebanyak 57.619.000 per 100 sama dengan 5.000 per porsi. Rata-rata biaya operasional pendapatan keuntungan usaha. Yang keduanya pendapatan per hari 5.000 dikali 100 porsi sama dengan 5.000 rupiah. Per tahunnya 500.000 dikali 360 hari sama dengan 180.000. Keuntungannya per tahun 180.000 dikurang 57.619.000 sama dengan 122.381.000.
per porsinya yaitu 122.381.000 per 100 sama dengan 5.000 per porsi. Peralatan penunjang langsung usaha dan biaya operasional. Yang pertama, peralatan penunjang. Stand jualannya ada 1 juta. Yang kedua, spanduk tegak ada 100.000. Yang kedua, ada biaya operasionalnya, yaitu rata-rata biaya operasional per tahun ditambah biaya peralatan penunjang, yaitu 10 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 11.100.000. Rencana laba dan rugi. Yang pertama, laba. Ada laba kotor, terdapat hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Harga produksi 100 dikali harga jual 5.000, modalnya 110.000. 500.000 dikurang 110.000 sama dengan 390.000 per hari. Totalnya yaitu 140.400.000 per tahun. Laba bersihnya, laba kotor dikurang beban. Laba kotornya 140 juta dikurang bebannya 5 juta. Totalnya yaitu 135.400.000. Selanjutnya, kebutuhan yang diusulkan. Yang pertama, bahan. Tepung terigu 2 kilo, harganya 10.000. Ragi roti 2 bungkus 10.000. Gula 1 kilo 15.000. Garam 1 bungkus 5.000. Sosis 10 bungkus 20.000. Tepung panir 1 kilo 15.000. Dan minyak goreng 2 liter 35.000. Yang kedua, alat. Yang pertama, kompor 250.000, pisau 30.000, wajan 50.000, mangkok 2 35.000, penjepit masakan 10.000, tusuk sate 4 buah 4.000, gas 1 130.000, piring 2 40.000. Jadi total alat dan bahan semuanya yaitu 659.000 rupiah. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya jelaskan tentang mini kontrak ini. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.